Oke, sudah saya rekam. Oke, bisa kita mulai kakak-kakak semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Semoga kakak-kakak guru PJK hebat dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Kita lanjutkan materi kita ya kak ya. Ada 2 JP untuk pagi ini. Nah, kemungkinan nanti sampai jam 12 lah. Jam 12 kita udah cukup. Ya, sampai jam 12 siang dengan Jumatan. Ya biar agar kakak-kakak nanti sudah Jumatan bisa nyenyak tidurnya. Nanti kita Zoom sudah Jumatan. Ya, kalau ada yang masih mengajar silakan, nggak apa-apa lanjut dulu kakak-kakak. Ya, terima kasih pada kakak-kakak yang sudah bergabung. Ini ada satu orang dari rekan kita yang mengundurkan diri ya, Pak Judar. Tapi orang BKP minta kalau dia mengundurkan diri harus minta surat pengunduran dirinya langsung dikirim ke BKP Jambi. Mungkin kakak-kakak sudah membaca elaborasi ya. Ada sudah ngirim tugas, sudah saya nilai tadi malam. Tapi masih ada yang belum, mungkin nanti keterangannya tuh late jadinya terlambat. Dan sebelum ini, Zoom ini, Google Meet ini kakak-kakak, itu ada yang harus dikerjakan di 1.2 itu, udah saya kirim tadi, jangan lupa. Jangan lupa kakak-kakak mengerjakan tugas tersebut, kalau tidak salah ada 8 soal. Ya, untuk minggu depan saya sampaikan kita Zoom-nya minggu depan itu hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi ada waktu panjang kakak-kakak sampai hari Kamis itu untuk belajar mandiri melalui LMS jika ada tugas ataupun elaborasi diri yang harus kakak-kakak kerjakan. Kira-kira terdengar suara saya kakak-kakak semua ya? Dengar. Oke, ya ini semuanya kakak-kakak di sekolah kan? Ya. Oke, sehat semua kakak-kakak ya. Ini Kak Nur Misrudin kabar Kali siang apa itu? sama, Dipanggil Pak mudah-mudahan Bos. Kak Misrudin cepat sembuh ini ya. Oke kakak-kakak, bisa kita mulai. Ya mungkin kakak-kakak sudah sedikit membaca tentang base of thinking atau daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi materi kita di modul 1.2 ini lebih banyak diskusinya nanti kakak-kakak dan juga melihat studi kasus ya. Sama-sama kita berdiskusi dan melihat studi kasus permasalahan apa yang sama-sama kita hadapi nantinya di sekolah dan kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Materi kita pada hari ini yaitu modul 1.2 mengenai pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK atau disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah bahasa Inggris ya, base of thinking. Ya, selalu berpikir positif. Meskipun permasalahan-permasalahan kita hadapi di sekolah itu berbagai macam jenisnya. Nanti akan kita kupas di sini semua. Oke kakak-kakak, selanjutnya seperti biasa, saya berharap kakak-kakak selalu salam dan bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Kang Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kakak selalu bahagia. Seperti biasa, kesepakatan bersama, kakak-kakak menyalakan kamera. Seutuhnya, menghargai waktu bersama. Maksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya adalah hal yang wajar jika permasalahan dengan jaringan kakak-kakak. Apalagi kita di daerah pedesaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Sebentar. Kayaknya pergi tadi, Bu. Oke, maaf ya kakak-kakak semuanya. Saya cari ruangan sepi. Oke. Kemana ya? Kakak-kakak, sudah ada yang membaca tentang base of thinking kakak-kakak? Sudah ada yang membaca sebelumnya?
Halo? Kak Listiawati, Kak Dede, ya, Kak John, Kak Markoni, sudah ada yang membaca, Kak Bekti, Kak Dana mengenai base of thinking tadi dielaborasi. Ya, kemana arah kita ya? Jadi pada dasarnya base of thinking ini adalah bagaimana upaya kita berpikir positif, ya, bagaimana upaya kita berpikir positif, ya, dalam hal apapun itu, dari segi apapun itu di permasalahan tersebut. Kita lebih menginisiatifkan selalu berpikir positif. Ya. Ada kekurangan ataupun kelebihan yang ada di sekolah kita, itu menjadikan basis kekuatan dalam diri kita untuk memperbaikinya. Ya, karena apa? Karena yang akan kita lakukan nantinya di sekolah adalah mendidik atau membina peserta didik baik mungkin. Jadi kemana nih arah kita ini? Dengan fasilitas yang kurang mungkin dari segi fasilitas atau kurangnya kepedulian dari sekolah terhadap pembelajaran yang ada khususnya PJOK, baik sarana dan prasarana, lingkungan sekitar, komite yang kurang terlibat, apa yang harus kita lakukan? Tapi kelemahan itu kita jadikan kekuatan, base of thinking kita, agar sama-sama kita mencari solusi, apa yang harus kita lakukan. Kemarin kakak-kakak kita sudah berdiskusi mengenai tentang framework Gibbs ya. Di sana ada bahasanya bagaimana kecemasan kakak-kakak semua. Ya, ada yang tadi Pak Pengki menyampaikan tentang sarana prasarana itu salah satu base of thinking, itu kekuatan kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Ada juga mungkin dari Kak siapa kemarin Kak dia menyampaikan juga bagaimana kita ya berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui bendahara BOS untuk melengkapi itu. Itu adalah salah satu solusi nanti yang kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Itu ya salah satunya. Oke, kira-kira kakak-kakak mengenai base of thinking ini kakak-kakak sudah mulai tergambar ya. Makanya saya berharap sebelum kita masuk materi kakak sudah membaca modul ya yang adalah di elaborasi. Jadi tidak terlalu banyak saya nanti menyampaikan gitu. Otomatis nanti malah jadi banyak yang saya sampaikan, kita nggak sampai diskusinya ya. Jadi itu, jadi kemana arah kita, bagaimana base of thinking atau basis kekuatan itu kita jadikan kelebihan dalam proses pembelajaran nanti. Oke kakak-kakak, sebelumnya saya minta di kolom chat kakak-kakak tergambar tidak tentang base of thinking ini ya. Apa yang kemana arahnya sih kak kira-kira gitu? Apa yang menjadi kekurangan kita di sekolah mungkin kakak bisa sebutkan ya. Silakan di kolom chat kakak-kakak silakan mengirimkan pendapatnya. Kira-kira kekurangan kakak itu dalam pembelajaran itu apa saja di sekolah? Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat kurang lebih 3 menit saja, dipersilakan. Ya, kira-kira permasalahan apa sih Kak itu yang menjadi permasalahan sangat riskan di sekolah kita mengenai yang bisa membuat motivasi kita ini jadi sedikit kurang gitu kan dalam proses pembelajaran. Ini Kak Listiawati, persiapan Maulid Nabi ya? Ya. Kami juga di sekolah besok ini. Silakan kakak-kakak. Di Kak Dana sudah ada. Ya, sarana prasarana, silakan. Kak Velia. Oh, masih di dalam kelas ya. Jadi Kak Velia kira-kira apa ya yang kakak rasa tuh yang menjadi permasalahan di sekolah itu dalam proses pembelajaran itu yang kurang apa gitu.
Menurut Kak Velia apa gitu ya? Selain sarana prasarana banyak ya mungkin ya. Sarana prasarana, mungkin kurang kepedulian pihak sekolah, mungkin berkolaborasi yang kurang antara pihak sekolah mungkin dengan komitenya atau bagaimana. Ya, banyak ya. Yang hadir Kak siapa belum ya? Kak Nopri ya? Kak Nopri belum masuk nanti. Ada lagi siapa Kak Honggi? Sapas sarana prasarana yang banyak ya. Lapangan multifungsi. Sapras, Kak Anwar. Kak Fatur ini belum ada. Kak Doni, Kak Bekti. Ya. Kak Markoni, sarana prasarana ya. Oke. Ini sarana prasarana ya. Wah, kolam renang belum dibangun Kak. Ya, sama kita kasusnya Kak ya. Kolam renang belum dibangun. Bapak dekat dengan unit 9 itu Kak ya. Saya bawa anak ke sana juga nih, sarana prasarana. Oke. Oke, mungkin cukup ya Kak ya. Oke. Saya minta 3 orang lah kira-kira menyampaikan pendapatnya. Yang pertama tadi Mas Dana Fitra. Oke, silakan Mas Dana Fitra gitu ya, menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sekolahan saya ini khususnya di SD, tingkat SD ini, SD 081 ini, yang masih kurang itu yang tadi saya jelaskan itu sarana dan prasarana Kak. Dimana masih kurangnya seperti bola voli itu masih punya 2 tapi empat semua, dan bola kaki, terus lapangan untuk lapangan tenis meja, lapangan bulu tangkis juga belum ada. Untuk lapangan yang bola dan sebagainya sudah ada. Dan alat-alat seperti tenis meja itu belum ada headnya, jadi terkendala untuk kami mengajarnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kak Dana. Luar biasa. Jadi kita sama-sama di sini berdiskusi ya. Oke, itu dari SD. Selanjutnya siapa Kak yang ingin raise hand? Silakan. Kak Markoni, silakan Kak Markoni. Menyampaikan kemana gitu nah. Apa yang menjadi kekurangan kita dalam proses pembelajaran di sekolah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menurut saya kalau di semuanya kakak. SMA 16 itu yang menjadi kekurangan ya satu memang sarana prasarana.
Habis itu sekarang itu minat siswa itu untuk ibaratnya belajar PJOK itu sudah sedikit menurun. Menurunnya karena ya mungkin kalah sama HP sih, mereka kadang-kadang sibuk main game. Dan kita pun mau ngelarang mereka bawa HP ke sekolah, berarti mereka akan ketinggalan dengan apa namanya teknologi. Jadi solusinya gimana supaya siswa itu pada saat belajar juga mereka benar-benar bisa fokus dengan materi yang kita ajarkan dan mereka bisa mempunyai minat yang lebih besar lagi pada PJOK. Terima kasih Pak Hendy. Oke, terima kasih Kak Marconi, luar biasa nih Kak Marconi ya. Jadi permasalahan Kak Marconi itu selain Sapras juga HP, mungkin kita sama-sama ya Kak. Jadi base kekurangan kita ya, base of thinking yang menjadi kekurangan kita nantinya di sekolah, bagaimana kita menjadikan solusi tersebut. Dan salah satunya bisa ya pada saat proses pelajaran tidak usah menggunakan HP dan sebagainya. Kakak-kakak nanti bisa menyampaikan pendapatnya ya, itu salah satu problem. Atau membuat game dengan ular tangga ya kan, ya sekarang udah canggih, bisa kita lebih mudah untuk menciptakan ya, atau quizzes atau word wall sekali sarannya bisa kita gunakan nantinya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih Kak Marconi, luar biasa Kak Marconi. Oke, dari SMP saya minta satu Kak Dede ya, Kak Dede. Mana Kak Dede belum bersuara ini? Apa masih ngajar Kak Dede? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dede, silakan. Pagi menjelang siang Kak Enjas dan kawan-kawan. Iya. Halo Pak Pengki. Yang ngomong aja Pak Pengki. Kak Enjas, kalau menurut saya sih yang disampaikan Pak Ketua, Pak Marconi, itu ada benar di zaman sekarang. Kalau untuk secara khusus, memang kalau untuk guru PJOK itu kan dia kan identik dengan fasilitas. Tapi kalau di sekolah saya kalau untuk alat udah lengkap sih. Cuma mungkin kalau untuk fasilitas seperti lapangan multifungsi untuk badminton, voli atau basket kan bisa jadi satu multifungsi gitu aja. Oh, iya. Karena mungkin kalau di kondisi setiap sekolah teman-teman kan mungkin beda-beda. Kalau di sekolah saya seperti itu Pak Kak Enjas gitu. Ya nggak begitu ada permasalahan sih, cuma kan ya mungkin perlu bertahap, mungkin itu aja Kak Enjas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Dede. Ya, jadi sama ya, di sekolah saya juga sama, di sekolah kakak-kakak. Salah satunya Sapras ya. Nah, itu yang akan kita cari menjadi base of thinking kita nantinya. Kelemahan yang kita hadapi atau kekurangan yang kita hadapi itu menjadi daya tarik positif yang harus kita lakukan. Yang mana tujuannya agar proses pembelajaran nantinya kita di sekolah itu bisa tercapai dengan maksimal dengan permasalahan yang ada. Tapi kita selalu berusaha untuk berpikir positif untuk mencari solusinya. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat, luar biasa. Ini ada yang Kak Anbar unit 10 ya ternyata ya. Jaringannya katanya ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak semuanya. Nah, ini tujuannya adalah sama seperti yang kemarin, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. CAP-nya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, pendekatan berbasis aset kekuatan ini atau asset-based thinking ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas kita, ya. Meskipun apapun yang menjadi kekurangan nantinya, tapi bagaimana caranya atau solusinya di permasalahan tersebut, kita tetap meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK kita yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu maksudnya kakak-kakak semuanya. Ya, di sini capaian modulnya tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, halo Bapak Ibu semuanya. Ya, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, asset based of thinking,
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi sesuai dengan pengertiannya bahwasanya kakak-kakak semuanya, bahwasanya berpikir asset based of thinking itu adalah cara pandang kita dan fokus kita menghadapi suatu permasalahan dengan hal-hal yang positif yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi, alih-alih hanya melihat masalah saja dan kekurangan saja yang kita lihat, tetapi dengan kata lain, kita mencari solusi dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah. Jadi itu yang disebut dengan best of thinking. Kita menggali potensi-potensi yang ada di sekolah kita dan menjadikan potensi tersebut menjadi aset atau kekuatan yang akan kita lakukan nantinya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Ya banyak sekali cara-caranya yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah berkolaborasi. Ya berkolaborasi itu dengan penyandang dana yang pasti ya, pihak kepala sekolah atau bendahara bos atau dengan yang lain. Kemudian juga bisa dengan masyarakat. Ya kalau masyarakat bisa dengan komite, bagaimana kita berkomunikasi nantinya dengan kepala sekolah untuk mengundang seperti membuat lapangan. Ya, karena fasilitas kita ya benar disampaikan Kak Dede tadi itu bertahap, berproses ya kan. Tidak langsung dapat gedung baru gitu kan ataupun dapat lapangan baru. Jadi ada di situ yang namanya berkolaborasi ya antara pihak pimpinan, masyarakat sekitar dan juga pihak desa. Ya, jadi banyak sekali yang akan kita lakukan ataupun dengan pemerintah ataupun dengan anggota dewan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Itu mungkin bisa salah satu itu aset itu adalah aset based thinking kita ya, kepala sekolah, bendahara bos ya kan, komite, masyarakat, kepala desa, anggota dewan atau pejabat publik yang ada di sekitar sekolah kita itu merupakan aset base of thinking kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam sarana prasarana PJOK itu sendiri ataupun dalam yang tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran kita yang berpihak kepada peserta didik nantinya. Itu kakak-kakak ya. Selanjutnya kita di sini ya sudah, nanti akan ada diskusi 1 jam kurang lebih kakak-kakak, silakan kakak-kakak nanti berdiskusi berdasarkan situasi 3, situasi 4 dan situasi 5. Selanjutnya ini sudah ada apa ya tadi, apa base of thinking tadi sudah saya jelaskan. Base of thinking itu adalah menggali potensi-potensi yang ada di sekolah menjadikan kelebihan yang kita miliki. Kita selalu berusaha berpikir positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah dengan melibatkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Ya saya punya kasus juga, mungkin tergantung lingkungan sekolah kita ya kakak-kakak. Mungkin kalau lingkungan sekolah kita ini kan berada di pedesaan ya. Pedesaan yang lingkungan sekitarnya, mungkin kalau sekolah saya contoh di SMA 17 ini, kalau dari sarana prasarana lumayan lah ya. Ya alhamdulillah setiap mengajukan itu ada peralatan yang kami beli. Yang pasti dari lingkungan itu ada tidak lapangan yang digunakan. Kemudian lapangan apakah itu beton atau rumput. Kemudian kalau sepak bola kadang ternyata ada di depan sekolah, atau bisa juga di sini bola voli mungkin dekat, kalau kurang ya bisa menggunakan bola voli. Lapangan desa itu kan best of thinking itu yang berada di lingkungan sekitar. Yang pasti adanya kolaborasi kita dengan sekolah ya. Kalau dalam pelaksanaan proses pembelajaran kalau kurang ya itu tadi kita sampaikan kemarin ya, salah satunya adalah modifikasi ya. Modifikasi peralatan, modifikasi permainan ya kan, modifikasi lapangan ya, karena memang hanya itu gitu. Jadi tapi kita selalu berpikir positif. Kita tujuannya untuk peserta didik, bagaimana kita kekurangan itu tidak menjadi beban dalam diri kita. Kita terus jadi base of thinking, pikiran positif yang selalu kita tanamkan. Jadi kakak-kakak seperti itu. Ya, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Ya, kekuatan tidak hanya dari kapasitas fisik saja, tetapi datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Menurut Mahatma Gandhi. Jadi kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, tapi juga dari kemauan. Jadi yang sampai dari segi fisik fasilitas itu kurang gitu kan, ataupun apa. Tapi selagi kemauan kita ini
tak goyah, memotivasi peserta didik, ya selalu berusaha belajar, selalu berusaha untuk memaksimalkan diri potensi yang ada. Kemauan itu tidak akan pernah tergoyahkan, itu kata Mahatma Gandhi semuanya. Selanjutnya, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri, tolong kakak tuliskan di kolom chat apa pandangan kakak semua terhadap pendekatan asset based of thinking. Silakan kakak-kakak semuanya. Ya, jadi apa pandangan kakak terhadap pendekatan based of thinking ini? Apakah itu positif? Silakan kakak sampaikan di kolom chat. Kurang lebih ya 3 menit sampai 5 menit kakak-kakak semuanya. Yang cuman open kamera Kak Marconi ini kayaknya. Luar biasa senior kita ini. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan di kolom chat apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based of thinking ini ya. Silakan. Oke, Kak Anbar mau pindah ke rumah 10 menit. Oh, di rumah 10 ya. Kan 10 ya. Silakan kakak-kakak pandangannya terhadap asset based of thinking ini. Bagaimana kekuatan aset, bagaimana itu dijadikan sesuatu hal yang positif dalam diri kita untuk membangun potensi-potensi yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah. Ya. Silakan kakak-kakak tulis. Oke, silakan Kak Pengki. Oke, Kak Marconi sudah. Positif karena untuk kemajuan pembelajaran PJOK karena dapat aset olahraga tidak bisa berjalan maksimal. Sudah. Silakan kakak-kakak yang lain. Pandangan kakak terhadap pendekatan ini apa gitu kan? Potensi-potensi yang ada, contohnya mungkin meskipun kami tidak memiliki fasilitas yang ada, melalui kami ingin selalu berkolaborasi dengan sekolah, ya, terutama pimpinan lingkungan yang ada untuk membangun lapangan, ya, bagaimana pun caranya, contohnya. Atau ya, untuk membeli peralatan olahraga. Tiap kelasnya itu pakai fokus ya, gitu kan. Bisa jadi kan itu satu cara kita melakukan pendekatan soft thinking, potensi-potensi yang ada di masing-masing sekolah kita. Yuk kakak yang lain, Kak Onggi, Kak Ti ya, Kak Fatur lagi di bank katanya. Ya, Kak Agus baru, Kak Doni, ya Kak Istiawati, Felia, Kak Nur, ini baru Kak Marco. Kak Onggi, wah iya, sangat bagus.
bagus karena sangat membantu kita lebih fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki ya. Jadi kita mulai kekuatan dan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, silakan Kak. Oh, ini kalau ada suara nyanyi-nyanyi nih ya. Saya sempat terpental tadi ini. Oke, seorang mulut Nabi. Oke, Kak Honggi sudah. Kak Markoni baru berdua. Saya nggak bisa ngetik Pak Henry di Oh, Kak John, kenapa Kak John? HP, nggak bisa komen Oh, pakai HP ya. di sekolah. Ya. Aku lupa pakai HP gitu di komen doang. Masih. Oke, silakan Kak. Kak Eja lagi jalan. 20 menit lagi Bang. silakan. Laptop Ya. dan mungkin Bang. Oke. Oke, saya minta pendapatnya dari Kak Honggi. Ya, Kak Honggi dulu tadi. Kak Honggi, silakan pandangan Kakak terhadap best of thinking ini disampaikan. Halo, Kak Honggi. Ya, Kak Honggi, silakan berpendapat. Mana Kak Honggi ini? Ya, halo, Kak. Halo, masih ngajar Kak Honggi ya? Ya, Tidak, Kak. silakan Ada. jelas Kak Honggi suaranya. Bisa didengar? Bisa Kak Honggi. Silakan Kak Honggi. Ya, terima kasih Kak waktunya. Kalau pandangan saya pribadi mengenai pendekatan aset based thinking ini sangat bagus ya. Karena kita belajar berpikir luas. Apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Kita harus bisa memfokuskan itu. Jadi kita mengenali kekuatan dan kelebihan kita untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kelemahan menjadi hambatan untuk proses pembelajaran. Ya. Jadi kita bisa kreatif dalam memanfaatkan sesuatu yang ada di sekolah kita tanpa ada keluhan. Terima kasih Kak, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Kak Honggi. Ini kayak saya... Fasilitas keluar. Kenapa fasil kita ya keluar? Kayak yang buat link baru lagi nih, isinya kayak ini.
Kalau dia masuk nggak bisa nih. Ya, mari kita siapkan materi buat fasilitator. Yap, bisa dengar suara saya, Kak Ambar? Jadi pertanyaannya. Silakan fasilitator langsung diganti oleh Kakak Marconi. Langsung Kak, kasih materi ke kami Kak. Kakak Marconi aja langsung. Aku lagi bikin tugas. Ngota tuh tugas terus, aku ke situ enggak lah. Lagi ngudut gitu. Kalau nggak ngudut enggak. Dede bisa dengar suara saya? Henry kepentang negara dana itu. Honggi lagi ulang tahun nampaknya tuh background belakang. Iya, dari kemarin ulang tahun nih Kak. Yang mau kirim-kirim salam silakan. Yang mau kirim atensi lagu apa? Maaf ya Kak, ini agak aduh jaringannya nih. Adakan jaringan sekolah, kira balik ke HP saja lah. Kakak Ambar. Kakak Ambar. Apa di dana? Dana untukmu. Up. Oke, bisa kita mulai Kak. Ini udah. Oke ya. Kita mulai lagi materi kita, maaf ini agak terlambat. Masuk. Oke, selanjutnya apa base of thinking itu? Dan juga keistimewaan dari base of thinking itu apa ya? Kakak semuanya. Ya, jadi ke aset based thinking tadi sudah saya jelaskan ya, kekuatan berbasis aset, bagaimana kita mengenali potensi-potensi yang ada di sekolah kita itu menjadi sesuatu aset atau kekuatan kita. Ya, baik itu dari sekolah, masyarakat, guru, rekan sejawat, atau pemilik kebijakan, komite, dan sebagainya. Nah, keistimewaan dari aset of thinking kita ini adalah mengapa sangat penting? Ya, karena keistimewaannya kita bisa menjadi lebih positif berpikir, ya, dengan melihat kekurangan, tapi kita selalu berusaha untuk berpikir positif dan juga bisa mengenali kekurangan kita itu menjadi sesuatu yang lebih dalam diri kita untuk melengkapi berbagai hal, meskipun nantinya di sekolah ataupun apa kita akan menghadapi situasi yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menyurutkan motivasi kita untuk selalu belajar dan berusaha dan memberikan pembelajaran yang positif kepada peserta didik nantinya di sekolah, ya Kak. Jadi itu adalah keistimewaan dari basic of thinking. Nah, sekarang kakak-kakak silakan. Ya, saya bagikan Jamboard dulu. Mengapa bisa cabut? Seperti apa? Oke Kak, saya bagikan linknya di sini. Silakan dicek di pesan.
udah saya bagikan ya. Lagi nggak apa-apa. Nah, itu ada Jamboard, silakan kakak klik di situ. Silakan kakak komentari mengenai menurut pendapat kakak ini ya. Ya, selama 20 menit ini ya mengenai apa ya asset based of thinking itu apa dan keistimewaannya apa kira-kira. Silakan kakak buat di Jamboard. Itu sudah saya kirim di pesan. Nah ya, jadi nanti pakai sticky note ya kak. Nah, saya bagikan menurut Kak Dana, nanti boleh di copy paste. Nah, Dana, Kak Dana. Nah, itu silakan. Jangan ini ada yang nulis. Ya. Ya, jadi Kak Dana silakan menyampaikan apa keistimewaan dari base of thinking tadi. Mengapa ya? Mengapa kok dia itu istimewa gitu? Silakan. Ini sebuah teknologi, nanti tinggal di copy paste saja. Nah, Langsung ditulis di situ ya kak ya? Ya boleh. Nanti kalau ingin memindahkan tinggal di copy aja. Kok saya nggak bisa ngetik ya? Di ini kak, langsung diklik ada sticky note tulisannya, diklik aja sticky note-nya. Atau bisa di copy. Nah, minta diduplikasikan, langsung klik kanan duplikasikan, nanti pindah, tinggal ubah nama kakak aja. Di sticky note ini kita ngisi menanggapi ini kak ya, aset. Iya benar. Jadi mengapa kok base of thinking ini menjadi sesuatu yang istimewa itu kenapa? Itu maaf kecoret tadi ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Punya ya kak? Ya? Ditulis di sini di sticky Ya, note. ditulis di sticky note. Oh. Nah, itu ada yang coret-coret. Itu tolong yang mencoret siapa ya? Kak Dana, jangan nakal kak. Ya, pakai stiker. Itu di copy aja bisa, copy di. Punya saya masih coret-coret lagi tuh kak Ogi. Ya, dihapus bisa dihapus. Saya hapus ya kak. Nah. Itu kan menurut kita sama keistimewaannya aja ya kak? Iya betul sekali. Gak berisik di sini jadi suaranya kurang jelas. Oh ya nggak apa-apa. Lagi ada kegiatan kak ya. Punya saya malah hilang kak. Oke nih saya buatkan lagi sticky note-nya, warnanya Kak Dana. Di situ kalau pakai notebook ada dia. Warnanya pink kak. Ya warnanya pink sudah. Tuh. Kalau Kak, kalau di Zoom di HP dan laptop jalan bareng bisa nggak Kak? Bisa.
udah nggak bisa diketik lagi apa memang ada batasannya ya? Yang baru ngetik belum ngetik ini kayaknya nih. Kan nulisnya di sticky note kan? Iya, sticky note. Maksudnya ini udah nggak bisa diketik lagi. Apa ada batasnya? Enggak, dia memang paling banyak itu cuma berapa kata aja itu. Ya. Enggak boleh, nggak bisa banyak. Kak Dana, ya sangat berpengaruh besar ya Dana Kak Dana. Kok hilang Kak? Ini Belum selesai itu. Belum Ini ya? terbatas ya karakternya, Pak? Ya, kalimatnya cuma dibatas Kak, nggak bisa banyak-banyak, jadi nggak usah terlalu banyak aja. Jadi menurut Kakak aja. Oh, Berapa kalimat gitu aja ya? nggak apa-apa itu Kak. Ya, dia Bisa cuma hilang. 100 kata cuma kalau nggak salah dulu. Sticky note ini kan kalau yang model kecilnya itu kan sedikit ya kan. Ini siapa ini? Dibuat namanya Kak ya? Ini menurut saya sangat positif. Oke, jangan lupa dibuat namanya. Itu bisa diulang nggak Kak? Bisa, tinggal diedit aja. Oh, Punya Dana kok hilang Kak? Kak Dana ada di sini. Dana menurut saya asset based thinking ini berpengaruh besar. Kak Onggi lebih memudahkan mendorong kemandirian dan melibatkan aktif dalam menyelesaikan masalah. Ya, bisa diukur. Kak Listia sudah, Kak Anbar. Dari situ kita sudah memulainya dengan nilai positif dalam pembelajaran dengan kepercayaan diri yang tinggi ya. Ya. Istimewaannya berarti beda lagi itunya Kak? Ya, satu aja cukup mengapa dikatakan istimewa itu aja. Silakan. Yang lain, Kak Marconi, Kak Doni sudah, Kak John. HP kayaknya agak susah nih pakai itu. Kak Bekti, Kak Dede. Sini. Ini menurut Kak siapa nih? Asset based thinking menurut saya mampu berpikir kritis untuk mengatai permasalahan yang ada. Ini Kak siapa? Ini punya agak pelanin dikit suaranya. Ini yang kecil ini punya siapa ini? Kak Dana ya? Oh, Kak Dana, saya besarkan nih Kak Dana. Oke, Kak Dana. Ini yang warna biru ini punya siapa Kak? Siapa ini? Asset based of thinking menurut saya mampu berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ini gede. Oke. Kalau yang lain nggak kebanyakan. Kak Doni sudah, Kak Doni, Kak Bekti. Oh, kalau HP memang agak susah nih Kak John, harus pakai laptop ini. Allah, sedikit banget ini. Gak apa-apa, kalau yang pakai HP silakan bertulis aja di komentar di bawah ya kakak-kakak. Di chat aja, di chat. Kak Pengki, ada Kak Pengki? Sudah, Kak Pengki? Hadir ya?
Kak Doni, silakan. Kak Doni. Kak Dana yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru berenam. Oh, Kak Dedek laptopnya lagi lola. Nggak apa-apa, di ini aja Kak, di chat. Kak Markoni sudah? Belum ya? Oke, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya akan saya bacakan di sini. Mengapa base of thinking menjadi yang istimewa? Ini menurut Kak Bekti, menurut saya mampu berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keistimewaannya kita mampu memodifikasi sapras yang belum terpenuhi, ya kan? Jadi menjadikan potensi bagi Kak Bekti ya, dengan memanfaatkan modifikasi ya, karena setiap kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda di sekolah. Kak Anbar itu dengan konsep base of thinking, dari situ kita sudah memulainya dengan nilai yang positif dalam pembelajaran ya, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi memang menjaga motivasi, bagaimana kita memberikan motivasi yang lebih kepada peserta didik dengan segala hal kekurangan, tapi kekurangan itu bisa kita jadikan potensi ya. Menurut Kak Listia, saya sangat positif dan bagus karena kita bisa melihat secara positif dan melihat kekurangan apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Itu menjadikan evaluasi sebagai bahan refleksi ya Kak Listia ya. Kak Dana, menurut saya aset base of thinking sangat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran di sekolah ya. Kak Honggi, sini Kak Felia juga sudah masuk. Kak Honggi lebih memperdayakan mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan masalah. Wah, luar biasa ini. Mandiri, selalu berusaha untuk solutif ya kakak-kakak ya. Kak Doni, berpikir menurut saya adalah berpikir lebih ke arah hal yang positif dalam memecahkan sebuah masalah dan kekuatan sebagai tumpuan untuk berpikir ya. Kita harus mencari suatu permasalahan itu kita cari solusinya untuk menjadi kekuatan dalam diri kita. Kak Felia sangat bagus karena dengan adanya pendekatan base of thinking kita dapat berpikir positif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mencari solusi permasalahannya. Luar biasa kakak-kakak sudah tergambar ini mengenai base of thinking ya kakak-kakak. Kita berikan applause dan trompet sama-sama semuanya. Ya, meskipun ya, Kak John Kennedy di sini juga menimbulkan kepercayaan diri bagi kita untuk menyampaikan suatu atau pesan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Sudah mengapa? Ya, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, kakak-kakak, silakan baca studi kasus 3. Ya. Kita mulai diskusi, silakan kakak-kakak baca. Akan saya bagikan di Jamboardnya nanti juga. Nah, silakan ditulis di Jamboard nanti kakak-kakak studi kasus ini. Silakan kakak baca. Sama-sama kita menganalisis. Nah, kalau tadi yang pertama nih saya buat yang kedua. Yaitu kasus 3. Kasus 3 ya Kak, studi kasus 3 silakan kakak baca. Silakan nanti kakak buat di Jamboard slide kedua ya Kak. Contoh sini Kak Anbar, silakan berkomentar nanti. Ya, di sticky note ya. Kakak. Intinya aja dari kasus itu apa Kak? Mungkin bisa kakak baca. Ya, pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah.
Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Nah, ini adanya kolaborasi Pak Raga berusaha untuk Pak Gerak ya berusaha untuk berkolaborasi. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi. Nah, ini sini kasus. Nah, silakan kakak baca. Tidak semua bersama. Setelah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui arena perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar tidak mensosialisasikan gerakan pembersihan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasnya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara, ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, di situ adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, yang ketiga jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset ke dalam situasi tersebut. Silakan. Izin Kak, boleh lihat soalnya tadi Kak, saya mau foto sebentar Kak. Oke, boleh. Baik Kak, sudah Kak. Oke, silakan. Ini Pak Gerak ini berusaha ya agar siswa tersebut bisa melewati perkebunan kopi ya kan. Ke soal lagi Mas, minta tolong Pak. Gimana Kak? Ke soal. Oh, soalnya ini. Oke, silakan Kak, kurang lebih 3 menit ya Kak ya. Silakan dijabot inti-intinya saja. Itu jadiin 1 atau 1, 2, 3? 1, 2, 3 saja Kak, nggak apa-apa, nanti bisa minta tolong dijelaskan. Ini saya buat aja. Yang pertama, oke, saya edit ya. Soal 1, bentar, biar saya tambah. Soal 1, yang keduanya soal 2, selanjutnya soal 3. Oke, silakan. Jadi tinggal di kursor aja Kak ya, itu udah saya buat. Ini soal 1, ke sampingnya soal 2, selanjutnya soal 3. Itu di kasus ini sebenarnya dielaborasi ada Kak ya. Dielaborasi kalau kita sebelum ini di 1.2.c kalau nggak salah itu. Oke, sudah.
Waalaikumsalam. Ini orangnya. Oh, Pak Fatur. Aduh. Sibuk pencairan kayak Kak Fatur ini ya. Berarti pas cair ini ya. Oke, silakan kakak-kakak semua dibuka jambootnya. Saya dikasih soal nomor 1. Ya, di sini saya buat lagi. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ya, pendekatan berpikir kita ya. Untuk aspect base of thinking-nya itu apa gitu ya. Yang pasti sedikit ya, Pak Kerak itu sudah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, gitu ya, berkolaborasi, ya kan? Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, asetnya, aset apa saja? Di situ ada aset lapangan, ya kan? Salah satu contohnya. Jambut saya belum ada tuh Kak di sini. Ya, buat Kak, langsung copy paste aja, copy paste. Di copy punya Kak Anbar boleh, nanti tinggal dipublish. Nah, diduplikasikan, nah, tinggal diedit aja. Nih, Kak Onggi ada 2 ini. Apanya yang 2, Kak? Enggak, itu di jambutnya mungkin Kak Dana. Kak izin tanya, gimana harusnya? Rame banget. Oke, sedikit Kak saya akan menjelaskan di sini mengenai aset apa saja yang ada ya. Kalau Kakak baca di elaborasi sendiri itu ada 7 aset. Mungkin bisa Kak Listiawati diingat dulu. Ada 7 aset yang harus dimiliki ya. Yang pertama adalah aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, aset politik, aset budaya, dan juga aset keuangan ya. Aset manusia ini termasuk orang-orang di sekolah Anda, seperti siswa, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, masyarakat, komite, pihak desa, penjabat publik, atau ada anggota dewan. Itu merupakan aset manusia. Yang kedua, aset fisik. Ini yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, baik itu gedung sekolah, peralatan olahraga, lab, dan semuanya ya. Aset lingkungan, itu termasuk lingkungan alam sekitar Kakak. Kalau kita kan lingkungan sekitar kita di sini ada kebun sawit, kebun karet, ya kan? Sungai, hutan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aset sosial. Aset sosial ini ada hubungan ya, jaringan antara sekolah dengan komunitas tertentu. Ya, bisa saja seperti adanya kemitraan dengan perusahaan-perusahaan, itu aset sosial itu. Ya, hampir sama seperti aset manusia sebenarnya. Aset politik
kita memiliki kedekatan dengan pejabat publik atau anggota dewan. Aset budaya itu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai. Selanjutnya adalah aset keuangan, ya, termasuk uang yang tersedia untuk pendidikan seperti bendahara bos, komite atau SPP, ya Kak ya. Jadi silakan yang kedua tuh identifikasi aset apa saja yang ada di kasus Pak Gerak tadi dari ketujuh aset tersebut. Ya, mungkin bisa di sini saya sedikit sebenarnya nggak cukup 2 CP ini. Ya, ini kalau ada kakak buka ada di download nggak ya itu ya? Di elaborasi ya. Di sini nggak akan ada di elaborasi ada itu. Nah, silakan Kak, kalau yang sudah. Ya, silakan Kak Fatur. Loh, raise hand Kak Fatur tadi. Oke, lanjut kalau sudah yang ke studi soal 1, langsung ke soal 2 Kak, silakan. Aset apa saja itu yang ada di Pak Gerak tadi? Tidak usah panjang-panjang Kak ya. Tadi saya sudah sebutkan ada 7 aset, aset manusia, aset sosial, aset politik, kemudian ada aset keuangan, aset budaya, dan juga aset fisik dan lingkungan ya. Jadi dari kedua itu yang terlibat itu aset apa yang dilakukan oleh Pak Gerak. Kalau saya tergambar itu yang pertama ada aset manusia, ya, ada kolaborasi dengan kepala sekolah salah satunya. Kemudian ada Pak Gerak ini minta kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan karena mungkin salah satu kasus di Pak Gerak ini tidak ada lapangan gitu kan di sekolahnya. Bisa nggak minjem lapangan dekat tuh, nah, itu jadi seperti itu. Silakan sebutkan asetnya. Asetnya saja disebutkan nggak apa-apa. Ini Kak, siapa yang sudah mengisi aset manusia kepala sekolah, wali siswa, Pak Gerak ya? Nah, ini yang ketiga, jelaskan kira-kira strategi apa yang Anda kembangkan. Berdasarkan pendekatan berbasis aset, kira-kira dari Pak Gerak itu apa yang harus dilakukan itu? Apakah buat lapangan sendiri? Atau ngajak siswa-siswa itu gotong royong gitu kan? Bisa juga ya Kak. Silakan kakak-kakak berkreasi di situ. Ya, saya biar agak ini lebih cepat. Di sini Kak Anbar, guru melakukan pendekatan kolaborasi dengan pimpinan, ya, dilakukan Gerak. Kak Dana tadi ya kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Ya, Pak Pengki pendekatan berkolaborasi dengan pimpinan. Kak Doni pendekatan berbasis kekurangan atau defisit based thinking ya. Ya, jadi ada pendekatan berbasis kekurangan ya. Tapi ya kita kakak-kakak semuanya kita melihat dari sisi berusaha itu menjadikan kekuatan bagi diri kita. Ya, jadi itu salah satu ya. Kalau ini betul juga ini ada pendekatan berbasis kekurangan. Ditulis di ini bisa nggak Kak?
Gimana Kak? Ditulis di chat. Oh di chat ya, Kakak pakai HP ya? Ya nggak apa-apa, di chat aja Kak. Iya kakak. Oke Kakak, semangat Kakak ya. Oke, soal nomor 2, aset apa saja? Ini Kak Doni sudah ada aset manusia, kepala sekolah, wali, siswa, Pak Gerak aset fisik juga, aset lingkungan, aset sosial. Oke, sambil Kak yang lain menulis, saya minta pendapatnya Kak Doni. Ya, Kak Doni silakan. Untuk sumber satu ini Kak Doni mengatakan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Silakan Kak Doni berkomentar. Halo Kak Doni. Halo Kak, mohon diulangin pertanyaannya Kak. Iya, yang pertama berdasarkan kasus Pak Gerak tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Silakan. Baik Kak, saya izin menjawab Kak. Ya, silakan. Pendekatan yang digunakan pada studi kasus kita pada saat ini yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking. Ya. Kenapa saya memilih itu? Karena pada soal Pak Gerak ingin memanfaatkan fasilitas lahan kopi warga sebagai fasilitas pembantu agar berjalannya kegiatan olahraga serta juga lebih memudahkan akses anak dalam ke sekolah. Oke, tangan betul ya. Kak sependapat juga dengan Kak Doni, bahwasanya salah satu permasalahan ya Kak ya. Iya Kak. Pak Gerak itu tidak memiliki fasilitas olahraga yang menunjang, jadi dia berusaha untuk salah satu, tapi itu kekurangan best of thinking-nya, aset berbasis kekurangan, tapi dia berusaha untuk salah satu potensi yang ada, beliau berusaha untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah menyampaikan ide dan gagasannya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Doni. Lanjutnya Kak, yang kedua, kenapa aset apa saja Kak Doni yang berpengaruh dalam kasus Pak Gerak tadi? Soal kedua, ya. Pertama adalah aset manusia Kak, karena di situ ada kepala sekolah, wali murid, siswa, dan juga Pak Gerak. Kemudian untuk aset fisiknya Pak, lapangan kebun kopi warga tadi. Kemudian yang ketiga aset lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kopi tadi Pak. Kemudian yang keempat adalah aset sosial tersebut yang saya maksud adalah kepala sekolah dan tukang kebun serta wali murid siswa Pak. Murid siswa ya, komite juga Kak ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Kak Doni ya. Jadi kakak-kakak semua sudah mulai menelaah ya mengenai aset-aset itu, sudah mulai tergambar kakak-kakak. Oke, yang keempat belum, yang ketiga belum ya Kak ya? Lagi mengerjakan Pak. Oke, silakan kakak-kakak. Di sini Kak Fatur dari kasus Pak Gerak, ya guru berkolaborasi dengan pimpinan. Ya. Jadi kasusnya Pak Gerak ini sudah berusaha berkolaborasi dengan pimpinan, tapi ada problem di sana, ada masalah di sana. Ya memang Pak Gerak tidak bisa ini lagi. Nah, jadi kira-kira dari kalau semua kakak jadi Pak Gerak gitu kan, yang soal ketiga ini apa yang harus kakak lakukan lagi? Apakah berpasrah atau mencari jalan lain? Atau kira-kira berinisiatif untuk mengajak seluruh siswanya untuk membuat lapangan sendiri di ya bersih-bersih lingkungan sekitar atau seperti apa, itu silakan Kak. Ya, strategi. Atau langsung menemui pejabat publik itu jika ada di sekitar itu kan. Tapi ini kasusnya tidak ada. Tapi apa inisiatif yang berusaha untuk kakak lakukan gitu kan? Apakah berusaha untuk membuat lapangan sendiri atau seperti apa? Itu kan potensi yang ada dalam diri kita. Ini saya akan bacakan juga. Kak Pengki sudah, Kak Dana, Kak Doni, aset manusia sudah. Dan nomor 2 Kak Pengki aset manusia, kepala sekolah, guru siswa, aset fisik, aset lingkungan, finansial, keuangan, aset manusia, kepala sekolah, wali murid, siswa, guru, lingkungan sekitar ya.
Kak Doni sudah. Kak Velia di sini asset thinking guru bersama dengan profesor untuk berkolaborasi kepada pimpinan. Ya, dari kasus Pak Gerak tadi ya. Ini Kak Honggi belum nomor 2 ya? Sudah, Kak. Sudah, belum muncul ya? Ini Kalau menjelang ini rata-rata mungkin acara Maulid Nabinya pada hari Sabtu ya Kak ya, di sekolah ya? hari Rabu, Kak. Oh, di hari Rabu. Nah, 9 hari Rabu Kak ya. Kalau SD ini kayaknya pada besok kayaknya. SD saya bulan depan. Boleh minum Kak, silakan ngopi. Tuan rumahnya nggak welcome, nggak dibikinin kopi. Siapa tuan rumahnya nih Kak? Kak Anbar ya? Oke, Kak Tia sudah nih, Kak Listia nih, asetnya manusia. Stick note-nya hilang, dibawa kemana? Stick-nya hilang? Diumpetin dana paling. Diumpetin? Nah, saya buat lagi. Aduh, itu pasti salah ketik itu. Salah tulis itu mungkin. Di delete sama fasilitator tadi. Hah? Di delete? Tadi udah lupa lah jawabanku tadi. Belum ngerjakan kok sudah bilang hilang toh, Kak Ambar. Mbak delete nih ngendi dana? Oh, belum mengerjakan kok sudah. Jadi kalau dipublis itu jangan sampai ini. Astaga. Gue langsung ngetik loh. Tuh coba dilihat Kak Ambar udah kelihatan. Kak Ambar udah kelihatan itu. Rewel. Ini Kak Marconi kemana nih Kak Marconi? Tadi Pak Bendara. Siapa? Katanya pulang Kak. Pulang ya? Oh iya. Jumatan. Kita sampai jam 12.05. Ini sebenarnya masih banyak ini kan? Ada 3 kasus ini. Kak Onggi waktunya. Mungkin cukup ya Kak ya. Saya minta Kak Anbar lah. Tadi Kak Anbar sudah menulis. Silakan reskan Kak Anbar. Strategi apa yang Kak Anbar lakukan itu kira-kira dengan kasus Pak Gerak tadi Kak Anbar? Silakan Kak Anbar. Oke, langsung jawab aja ya. Tadi hilang. Ya, langsung jawab aja nggak apa-apa. Yang pertama identifikasi itu pendekatannya terhadap kepimpinan ya, karena kita kolaborasi terhadap pimpinan sekolah. Apabila kita akan melakukan sesuatu, ya alangkah baiknya kita harus berkoordinasi. Jadi yang dilakukan Pak Gerak itu sudah bagus, walaupun solusinya belum tercetuskan. Terus yang kedua identifikasi aset itu di sana ada faktor siapa? Ada sosial, lingkungan tadi kan ada, terus manusia juga ada politik. Di sana yang mencolok sebenarnya politik. Jadi ada unsur dari Pak Gerak itu melakukan koordinasi dengan beberapa guru maupun kepala sekolah dengan menyampaikan gagasannya. Sebenarnya ingin merangkul supaya memberikan solusi. Tapi di sini konflik Pak Gerak sendiri dalam melakukannya pesimis karena gagasannya belum bisa terlaksanakan. Terus yang terakhir Pak ya,
Iya, strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan? Kalau menurut saya strateginya ya diganggu, Kak. Fatur yang ganggu. Ya, menurut saya pendekatan politik sangat, apabila kita dalam lingkungan, anggaplah sekolah Pak Gerak itu berada di pedesaan dan kekurangan fasilitas dan prasarana, anggaplah kita membutuhkan aspek politik, aset politik, maka kita butuh koordinasi. Sebenarnya kan kalau kita mau si Pak Gerak ini juga bisa berkoordinasi dengan kedinasan. Dan juga penekanan itu kan bisa dilakukan melalui ke atas dulu, Pak. Misal, sekolah ini ternyata buntu, tidak mau memberikan solusi, kita bisa adukan kalau kayak gitu ya. Ini Halo, iya. Halo. Silakan Kak Anwar ya. Jadi mungkin kita butuh ya ibaratnya, tapi agak kotor ya politiknya ya. Jadi ketika dilakukan hal seperti itu, mungkin tindakan sekolah akan segera mendapatkan tekanan dari atas, mungkin kita langsung mendapat solusi. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Kak Anwar. Ya Kak Fatur, tolong didengarkan itu Kak Fatur ya, karena Kak Fatur selaku pemangku kebijakan di sekolah ya. Jadi kita memperhatikan best of thinking guru-guru penjasnya ini di sekolah ini kan. Ya kita ya pasti benar sekali yang sampai Kak Anwar, kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dari kasus Pak Gerak tadi, Pak Gerak itu sudah rumit itu kasusnya. Kepala sekolah pun sudah ini nemukan ini, tapi tidak ketemu titiknya seperti apa. Mungkin tadi ada jalan terakhir dari Kak Gerak, ya, tapi guru-gurunya mau, anak-anaknya apa, wali muridnya mau diajak, anak-anak juga mau diajak. Mungkin ya salah satu caranya yaitu langsung menemui pimpinan terkait, ya, dalam hal ini mungkin kepala dinas, apapun itu, karena apa, ini tujuannya anak-anak kalau nggak ada lapangan gimana caranya kita belajar. Ya kalau sekolahnya luas ya, mungkin kalau kita di pedesaan itu sekolahnya punya lapangan yang luas. Tapi bagaimana sekolah yang tidak memiliki lapangan yang tidak memadai, ya. Dia bisa memanfaatkan aset sekitar tetapi kurang diizinkan, ya. Itu mungkin salah satu solusi strategi yang harus kita lakukan nantinya. Tapi pada inti dan pada dasarnya kakak-kakak semua, kita jangan selalu terfokus pada aset kekurangan, ya, kekurangan aset yang kita miliki. Karena kalau kita terlalu fokus dengan yang disampaikan oleh Kak Doni tadi itu, ya kita improve ya, tidak bisa improve jadinya untuk memperbaiki segala hal yang ada di sekolah kita. Mungkin sedikit pengalaman kalau saya ya, itu tadi mungkin kalau saya di sini mungkin berbagi cerita ya, sedekati bendahara bosnya ya. Karena di jukdisnya itu kan salah satunya adalah bos itu bisa untuk digunakan sebagai pembelian peralatan olahraga. Jadi kalau apa ya tiap tahun ada RAB yang diajukan, itu mungkin salah satu caranya. Ini baru kemarin saya juga ngajukan RAB untuk pembelian peralatan olahraga yang kurang, gitu kan. Ya itu salah satu cara. Karena kita memiliki perbedaan dan problem masing-masing ya Kak. Tapi apapun itu kita berharap semua kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini yang berpusat pada siswa, yaitu student center. Bagaimana kita bisa memahami karakter anak dan juga yang berpusat pada peserta didik lebih aktif lagi. Oke Kak, selanjutnya di sini saya akan melihat lagi, kita buka karena tidak lagi nih ya. Nah, di sini ada sudah disampaikan tadi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Ini sudah dijelaskan juga oleh Kak Doni, Kak Anwar ya kan. Jadi faktor penghambatnya salah satunya adalah yang punya kebun kopi tadi tidak mengizinkan untuk ya tempat untuk pelaksanaan proses pembelajaran PJOK. Ya agar lapangan digunakan tidak boleh, ya kan. Nah sekarang mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset of thinking ini atau berkekuatan pada aset ini? Yang pasti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini
silakan nanti kakak berdasarkan tugas asinkronusnya ya. Ya, silakan Bapak kerjakan dalam forum diskusi di LMS. Nanti ada itu tugasnya. Mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Karena itu menjadikan potensi dalam diri kita, kekurangan itu dijadikan sesuatu hal yang positif untuk memperbaiki diri dan selalu berusaha dengan cara apapun ya untuk memperbaiki proses pembelajaran agar proses pembelajaran nantinya tercapai dengan maksimal. Ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJK. Guru PJK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuasaan aset. Ya, kita masing-masing kita memiliki kelebihan ya Bapak. Dan juga masing-masing kita memiliki kekurangan, tapi kekurangan itu dijadikan motivasi sebagai kelebihan untuk kita dalam diri kita untuk proses pembelajaran. Kenapa? Penjas ini selalu dinantikan oleh peserta didik dan juga oleh anak-anak. Jangan sampai mereka itu down ataupun kurang semangatnya, ya kan? Tidak sehari aja, saya punya pengalaman tidak sehari berapa minggu ini ada, karena setiap hari Sabtu itu anak tuh sudah protes gitu lah. Bapak nggak pernah saya belajar penjas lagi ini. Nah, itu adalah salah satu aset sebenarnya. Itu kekuatan kita gitu nah. Bagaimana? Anak-anak tuh dengan penjas ini senang, gitu, bahagia. Kalau tidak masuk sehari aja mungkin sedih mereka seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin kakak bisa mewujudkan visi mencapai tujuan prakarsa perubahan. Ya, upaya mencari dan mengatasi masalah. Ya, jadi kita selalu berusaha untuk mencari solusi masalah yang ada, kita selesaikan secara bersama-sama karena kita memiliki jenjang ya, dari kepala sekolah, ada ketua komite, ada wali murid, ada rekan sejawat, itu sebagai potensi yang kita miliki di sekolah, sebagai tempat bertanya, sebagai tempat mencari solusi. Mudah-mudahan kita memiliki pimpinan yang baik-baik lah Kak nantinya. Fokusnya cari kelemahan dalam sisi tersebut. Masalahnya apa? Ya, kalau tidak menyenangkan, nah, itu adalah sesuatu hal yang harus sama-sama kita perbaiki. Ya, kekuatannya kita identifikasi bersama-sama sesuai dengan kekuatan aset. Apakah di situ ada aset manusia yang menjadi kekuatan kita, atau bahkan aset sosial, atau aset lingkungan yang menjadi kekuatan kita, itu sama-sama kita identifikasi untuk menjadi base of thinking kita, berbasis aset kekuatan kita. Fokusnya ya lebih ke aset yang kita miliki di sekolah itu apa saja. Itu dijadikan ladang ataupun dijadikan motivasi untuk kita nantinya dalam mengembangkan proses pembelajaran. Bahagia, pasti kalau semua aset itu tercapai, siapa yang tidak bahagia? Betul kakak-kakak ya? Ya pasti kita belajarnya pun enjoy, alat ada, semuanya ada, siapa yang tidak bahagia? Ya pasti kebijakan pimpinan itu harus membahagiakan kita. Oke, mungkin langsung saja Kak, ini tidak usah. Nah, silakan kakak-kakak baca studi kasus 5 ini, mungkin cukup 2 kasus ini saja. Kasus 5 ini silakan kakak baca. Ya. Kemudian kakak nantinya, nah ini tolong. Ya. Nah, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Nah, tolong dibaca kakak-kakak. Jangan tambah di Jamboard. Oke. Izin Kak. Maaf saya baru selesai dari WC Pak, toilet Pak. Oh ya nggak apa-apa Kak. Kira-kira tadi ada studi kasus yang keempat nggak Pak? Iya ini ada nih. Ada nih Kak, ini lagi saya. Ditampilkan Kak yang tadi studi kasusnya. Oke.
Oke, silakan. Ini studi kasusnya. Nah, ini kasus Bu Hayati. Oke, silakan. Ya, setelah mengikuti PKG PJOK ya Kak, Bu Hayati berkenan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Ini komunitas belajar kalau di SMA MGMP, kalau di SD KKGO ya Kak? Kalau SMP MGMP juga atau KKGO ya? Ya, tingkat SMP dimakan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata. Nah, nanti kakak-kakak pasti akan membuat aksi nyata nanti di PMM juga, yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu, juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando. Nah, nih, gaya komando ini termasuk model pembelajaran klasikal ya, model pembelajaran lama, dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Nah, Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi belum perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, nah ini ada Pak Bugar di situ, guru PJOK dari sekolah menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Nih, jadi ada suatu dua problem di sini antara prestasi dan pembelajaran, ya kan? Mungkin kalau latihan itu memang gaya komando itu cocok, ya kan? Bahwa penyampaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena penyampaian prestasi didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Jadi kalau siswa itu berprestasi itu tanda bukti kita sudah berhasil, gitu kan? Kata Pak Bugar seperti itu. Beberapa guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat mengikuti pendapat Pak Bugar. Nah, diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar. Nah, melalui Zoom ya, di mana komunitas belajar MGMP juga mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyebutkan ide baik dari saran pengurus MGMP. Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Bu Hayati memamerkan aset itu secara maksimal? Apa yang harus Bu Hayati lakukan, gitu kan? Izin nggak? Ya, Pak Pengki, Kak Pengki. Bisa nggak PowerPoint-nya dikirim atau gimana tuh, Kak? Oh, kalau ini PowerPoint ini dari ini Kak, kami langsung memang untuk fasil ya kan. Nah, sebenarnya ini ada di elaborasi. Nah, jadi kakak di elaborasi itu ada bacaan ya, itu nanti kakak download garis besarnya. Kalau ini kan banyak. Nah, dari garis besar itu ada di elaborasi di LMS. Nah, itu. Ini kasusnya ada di elaborasi, Kak. Ya, itu bisa dilihat di 1.2 yang saya share tadi pagi itu. Sebenarnya ini kan sama-sama kita berdiskusi di sini. Silakan kakak-kakak membuat di Jamboardnya. Waktunya 4 menit saja lah ya.
apa. Soalnya Kak, minta tolong Kak. Soalnya ada di Jambot Kak, silakan. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset secara maksimal? Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset? Ya kita sebenarnya sama saja kayak tadi itu juga 3 soal, tapi kita agak sedikit percepat. Dan kalau pembahasannya bisa 3 JP nih. Dalam lantaran berikutnya ya. Jadi Surakarta yang berapa berarti masalah sih. Ini langsung Oh iya Bu. Matikan aja nggak apa-apa Bu. Oh iya ya nggak apa-apa. Apa tuh Pak yang dimatikan? Mas Fatur, Kak Fatur. Oke, Kak Fatur silakan berpendapat dari studi kasus 5 ini Kak. Bagaimana kasus berarti bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset itu secara maksimal? Silakan ada yang resen langsung saja nggak apa-apa Kak. Berpendapat. Pak Pengki, gimana Pak Pengki? Pak Pengki? Pak Nur Misrodin tadi lagi sakit Kak Nur Misrodin tadi udah saya telepon demam. Ya, gimana kira-kira kalau aset yang dimiliki oleh Bu Hayati ini jelas aset manusia, ya kan? Aset manusia bagaimana dia dalam komunitas MGMP menyampaikan pendapat. Nanti kan kakak-kakak sudah dari PKGB Jogja ini akan menyampaikan aksi nyata kakak nanti itu. Dengan KKGO, dengan satu KBS-nya, komplain belajar di sekolah. Nanti divideokan itu Kak. Ya, di MGMP, di KKGO-nya menyampaikan materi tentang apa ya proyeknya bebas kan? Nanti ada ya aset manusia, aset lingkungan ya, dan ada aset sosial juga di dalamnya ya. Jadi studi kasus ini. Nah, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset itu secara maksimal? Itu tadi di ending bahwasanya Bu Hayati ini lakukan webinar ulang dengan kawan-kawan, ya kan? Tidak cukup hanya tatap muka saja, tapi juga tatap maya. Di sini ada kasus bahwasanya sekarang saya minta tanggapannya lah kira-kira kakak-kakak semuanya. Dalam kemarin di awal sudah kita bahas bahwasanya pembelajaran penjas dan prestasi. Nah, Kak Fatur nih lebih pengalaman ya, karena melatih atletik gitu ya. Dari dua sisi itu bugar dan prestasi itu gimana Kak kira-kira Kak? Silakan Kak Fatur. Siap Kak, gimana Kak? Ya, kan dari studi kasus 5 ini, bahwasanya Pak Bugar nih masih menggunakan metode lama atau metode klasikal, komando, gitu kan? Karena penting, berprestasi itu penting, mencetak atlet itu penting. Ya. Nah, Bu Hayati ini agak sedikit berbeda, gitu kan? Dari dua pandang yang berbeda. Bu Hayati lebih menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, ya kan? Student center,
Jika dihubungkan antara bugar dan prestasi, itu kira-kira gimana Kak? Apakah kedua-duanya penting? Atau memang bukan sekedar kita mengajar tapi prestasi juga penting atau bagaimana? Atau dua-duanya bisa berkesinambungan? Silakan Kak. Selaku izin menjawab kakak fasilitator, kalau yang pertama, kalau selaku guru olahraga tingkat SD, baiknya memang menggunakan metode apa namanya yang kedua Bu Hayati tadi, karena pendekatan emosional kepada peserta didik untuk tingkat SD itu harus mengenalkan, mengajar, mencontohkan, mengajarkan seperti itu. Jadi seperti yang pernah saya rasakan membawa anak-anak peserta didik lomba sampai ke tingkat nasional, ini pendekatan seperti yang Ibu Hayati lakukan itu yang tepat gitu. Tapi kalau pendekatan komando sistem perintah itu mungkin cenderung ke anak-anak sekolah menengah atas. Seperti itu Kakak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kak Fatur. Mungkin kalau di prestasi mengajar gaya komando itu lebih kita tekankan Kak ya. Karena kita sistemnya kalau komando itu hampir sama seperti melatih ya Kak Fatur ya. Iya, betul. Terima kasih Kak Fatur. Kita berikan aplaus untuk Kak Fatur, luar biasa. Saya minta waktunya kakak-kakak 5 menit. 5 menit saja nih ya. Silakan. Kita agak sedikit cepat. Nah, ini ada komunitas MGMP tingkat kabupaten, peran peserta aktif, pemanfaatan PMM, bagaimana cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih efektif kalau di sekolah. Di sini saya minta Kak, akan saya share, silakan Kakak bagi. Copy link dulu. Nah, silakan buka klik Padletnya Kak, saya minta waktu 5 menit saja. Kakak-kakak untuk menuliskan mengenai bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda. Strategi apa yang Anda lakukan? Silakan Kak, ada diskusi 5 menit saja. Kira-kira bisa dibuka kakak-kakak? Izin nggak? Ini hari Jumat. Udah jam 12 lewat, Pak. Iya. Saya minta waktunya 3 menit aja Kak. 12 sampai 3 kita nanti selesai. Silakan kakak-kakak buat di Padlet ya. Silakan. Ditulis di bawah nama Hendri itu, Kak. Ya, tulis saja di bawahnya langsung. Itu ada klik tambah itu. Ya, semua dana. Publish. Nah, itu kan di klik bawah itu udah tambah. Apalagi Pak Bengki.
Oke, publish. Nah, silakan tinggal ditambah, diklik. Nah. Oke, 1 menit lagi, Kak. Ini Kak siapa ini? Kak Marconi ya, sudah. Pendekatan bereferensi lalu menyelesaikan sapras yang ada. Itu gue, En. Oh, Mas Fatur toh, Kak Fatur. Oh, ini udah saya buat namanya. Kak Fatur, oke. Oke, kakak-kakak. Cukup ini rasanya nih ya. Sudah mau Jumatan ya, 12.20 kita Jumat hari ini. Oke, kita selesai. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Mungkin kalau kita lanjut bisa 3 CP nih. Jadi tidak apa-apa, saya berharap kakak-kakak semuanya membaca elaborasi ya. Karena jadi nanti kita lebih banyak ke diskusinya saja. Sebelum materi itu ada elaborasi, jangan lupa kakak-kakak kerjakan semuanya. Tugas dan elaborasinya di LMS. Saya akan selalu mengingatkan apa yang perlu kakak-kakak kerjakan. Nah sebelumnya kalau tidak ada 8 soal itu yang harus kakak kerjakan. Dan jangan lupa rajinlah buka LMS ya kakak-kakak. Mungkin kurang lebihnya dari itu dari saya sebagai fasilitator. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau dipoto Kak? Waalaikumsalam. Tolong ini semua mukanya ditampakkan. Ya Mas Dana silakan. Bilang foto nampak semua. Iya kalau foto nampak semua nih. Kalau bisa besok diskusi ini nampak semua lah ininya, wajahnya ya. Karena terekam ini. Pak Batur, foto. Nah, silakan. Ya, foto. Oh ya. Yo, waktu mau Jumatan. Nah. Oke, terima kasih. Lagi, rekamannya saya matikan dulu nih. Fatur mana nggak nampak? Tolong.